Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrufil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, diberkahi, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus sama-sama belajar, sama-sama hijrah, dan sama-sama jadi orang yang lebih baik setiap harinya. Dan jangan lupa juga, tulis sholawat di kolom komentar ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena siapa tahu, dari satu sholawat yang kamu tulis malam ini, Allah turunkan hidayah buat hidupmu. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa kita udah kerja keras, udah usaha, tapi rezeki rasanya segitu-segitu aja. Kita ngerasa udah ngatur keuangan, tapi selalu aja ada hal yang bikin dompet kita tipis. Dan kadang kita lupa bahwa ada satu pintu rezeki yang nggak bisa dihitung dengan logika, yaitu pintu sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. 1 biji bisa jadi 700 kali lipat. Itu janji Allah, bukan janji manusia. Kadang kita mikir, kalau aku sedekah, nanti uangku berkurang dong. Padahal Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Coba deh renungkan. Berapa banyak orang yang dulunya hidup pas-pasan, tapi rajin sedekah dan Allah balas dengan rezeki yang gak disangka-sangka. Ada yang tiba-tiba dapat proyek, ada yang tiba-tiba sembuh dari sakit, ada yang tiba-tiba hatinya tenang, padahal sebelumnya penuh beban. Karena sedekah bukan cuma tentang uang yang keluar, tapi tentang rasa percaya bahwa Allah nggak akan biarin hambanya kehilangan apa yang Dia berikan di jalan kebaikan. Teman-teman, sedekah yang paling indah itu yang cuma kita dan Allah yang tahu. Bukan untuk pamer, bukan biar disebut dermawan. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Dan salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan. Kita nggak butuh validasi manusia untuk setiap kebaikan yang kita lakukan. Karena cukup satu, Allah yang tahu, itu sudah cukup. Sedekah bukan cuma buat orang kaya, bahkan senyum aja itu sedekah. Memberi makan kucing di jalan itu sedekah. Ngasih jalan buat orang lain itu sedekah. Memaafkan orang lain itu juga sedekah hati. Sedekah itu luas banget karena Allah lebih lihat niatnya, bukan nominalnya. Bayangin kamu ngasih 1.000 rupiah, tapi dengan hati yang tulus banget, Allah bisa ubah 1.000 itu jadi 700.000 pahala kebaikan di akhirat. Subhanallah. Nah, ini level tertinggi. Bersedekah ketika kita lagi lapang itu bagus, tapi bersedekah ketika kita lagi sempit itu luar biasa. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Teman-teman, sedekah waktu sempit itu kayak kita ngomong ke Allah, ya Allah, aku percaya Engkau maha cukup. Aku mungkin kekurangan, tapi Engkau nggak pernah kekurangan. Dan dari keyakinan itu, Allah bukakan jalan yang bahkan kita nggak sangka-sangka. Ada kisah tentang seorang laki-laki di zaman Rasulullah. Dia cuma punya 1 butir kurma. Dia berikan kurma itu kepada anak yatim. Rasulullah tersenyum dan berkata, 1 kurma itu bisa menjadi tamengmu dari api neraka. Bayangin, cuma 1 kurma. Kalau begitu, berapa banyak tameng yang bisa kita buat setiap hari dari sedekah-sedekah kecil kita? Teman-teman, sedekah itu bukan cuma tentang mengeluarkan, tapi tentang mengundang. Mengundang rezeki, mengundang keberkahan, mengundang ketenangan. Kamu pernah nggak ngerasa tiba-tiba hidupmu lebih ringan setelah bantu orang lain?
Itu bukan kebetulan, itu janji Allah. Ketika kita bantu urusan orang lain, Allah bantu urusan kita. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, sedekah itu bukan soal punya berapa, tapi soal berani memberi dari apa yang kita punya. Mulai dari hal kecil, mungkin uang 1.000, 2.000, atau bahkan senyuman. Yang penting tulus, karena setiap kebaikan yang kita lakukan adalah investasi untuk kehidupan setelah dunia. Ya Allah, lembutkan hati kami agar suka memberi. Jauhkan kami dari sifat kikir dan takut miskin. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal dan jadikan setiap sedekah kami menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan tulis sholawat di komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dari sholawatmu malam ini, Allah turunkan hidayah dan ketenangan di hidupmu.